teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu sistem yang ada di tubuh kita, yaitu sistem pencernaan. Pada penasaran kan? Yuk kita bahas. Setiap harinya tentu kita beraktivitas. Nah, setiap beraktivitas kita pasti memerlukan energi untuk menjalani rutinitas. Salah satunya adalah makan. Saat kita makan, pasti kita memproses makanan utuh menjadi potongan serpihan kecil hingga makanan terurai menjadi zat yang bisa dicerna oleh tubuh. Nah, rangkaian proses mengolah makanan tadi akan membentuk sistem, yaitu sistem pencernaan. Apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Oh iya, berkaitan dengan materi kita kali ini. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai proses pencernaan makanan di dalam tubuh mulai dari awal hingga akhir. Namun, sebelum melangkah jauh menuju proses pencernaan, kalian juga perlu mengetahui tentang sistem pencernaan itu sendiri. Menurut kalian, apakah makanan yang kita makan sehari-hari itu langsung menjadi feses? Tentu tidak. Banyak proses yang harus dilalui makanan sebelum menjadi feses. Pasti kalian penasaran kan, gimana sih proses pencernaan makanan yang ada di dalam tubuh? Yuk simak baik-baik. Nah, sebelumnya kita harus mengenal alat-alat pencernaan. Yang pertama adalah rongga mulut, yang kedua adalah kerongkongan, yang ketiga adalah lambung, yang keempat adalah usus halus, yang kelima adalah usus besar, dan yang terakhir adalah rektum dan anus. Proses pencernaan pada manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu proses pencernaan mekanis dan apendikular. Proses mekanis terdiri pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Dan apendikular yaitu pelarutian makanan oleh enzim-enzim pencernaan mengubah makanan bermolekul besar menjadi molekul kecil. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses pencernaan. Yang pertama, ketika kita memakan sesuatu, maka makanan pertama kali masuk melalui mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti enzim amilase, enzim ptialin, dan juga enzim maltase. Setelah makanan menjadi halus, makanan akan ditelan dan menuju ke esofagus. Nah, esofagus itu merupakan tabung berotot dengan panjang 20-20 cm, dimulai dari faringtoraks, menembus diafragma dan masuk ke dalam abdomen, bersambung dengan lambung. Terletak di belakang trakea, depan vertebra, dan esofagus, dilapisi oleh otot-otot sekuler dan longitudinal, sehingga menimbulkan gerakan peristaltik. Hal ini menyebabkan makanan yang kita telan akan bergerak masuk ke dalam lambung karena gerakan peristaltik dan gaya gravitasi. Selanjutnya, makanan akan turun ke lambung. Selain di mulut, proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung loh, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Di lambung juga terjadi proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim. Ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein, dan juga HCl atau asam klorida yang berfungsi memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. Setelah makanan menjadi bubur atau kem, makanan tersebut akan turun ke usus halus. Di usus halus ini, makanan kembali diproses secara kimiawi
yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, ampadul, dan hati seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Setelah nutrisi diserap usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan, di dalam usus besar juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap berubah menjadi feses atau kotoran. Feses akan disimpan di dalam rektrum sebelum dikeluarkan melalui anus. Di rektrum, sensor di sana akan mengirim sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah siap, feses yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Nah, itu tadi bagaimana proses-proses sistem pencernaan bekerja. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Dadah!